Hai guys, welcome to my vlog. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana keseharian saya selama pekan suci ini, terlebih khususnya pada 3 hari suci yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Tapi ada juga Sabtu Suci. Tapi sebelum itu, mari kita rapikan tempat tidur terlebih dahulu agar dapat menjalani hari dengan tenang tanpa diomeli mama. Hehehe. Baik, setelah merapikan kamar, sebelum memulai aktivitas sehari-hari, ada kalanya kita minum air dulu ya. Ya, karena setelah ini tidak ada hal menarik yang terjadi, hanya kehidupan sehari-hari seperti biasa. Jadi kita skip saja ke bagian bersiap-siap sebelum gereja. Selagi menunggu saya selesai bersiap-siap, bagaimana kalau saya jelaskan sedikit tentang apa itu 3 hari suci? 3 hari suci adalah perayaan liturgi Kristen dan Katolik yang berlangsung selama 3 hari. 3 hari suci ditempatkan dalam satu pekan yang disebut Pekan Suci, dimulai pada hari Kamis sebelum Paskah dan berakhir pada malam Minggu Paskah. 3 hari suci menjadi hari-hari kenangan yang dirayakan oleh para pengikut Kristus. Sebab 3 hari tersebut merupakan momen untuk mengenang dan merenungkan perjamuan malam terakhir Yesus Kristus, kematian Yesus, dan kebangkitannya. 3 hari suci diawali dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan ditutup dengan Paskah sebagai puncaknya. Sepertinya penjelasannya tadi terlalu panjang ya. Sampai-sampai kita sudah di jalan ini. Tapi tidak apa-apa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki gereja dan saya akan menjelaskan satu persatu rangkaian dari 3 hari suci serta maknanya bagi umat Nasrani. Nah, begini dia suasana di dalam gereja. Oh ya, sekedar info, kami selama 3 hari suci ini ikut misa di gereja Katedral Lama atau gereja Santo Yosef. Nah, bisa dilihat kamu duduk di bagian paling kiri. Ya, sekarang kami sedang duduk mendengar bacaan. Selagi mendengarkan, bagaimana kalau saya langsung saja menjelaskan tentang 3 hari suci yang pertama. Kamis Putih, yang juga disebut Kamis Suci atau Holy Thursday, adalah hari Kamis sebelum Paskah. Ini diyakini sebagai hari ketika Yesus merayakan Paskah terakhir bersama murid-muridnya. Mengutip Kristianti, momen paling menonjol dalam perjamuan Paskah itu adalah ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan kerendahan hati luar biasa. Yesus kemudian memerintahkan mereka untuk saling mengasihi satu sama lain sebagaimana Dia mengasihi mereka. Mandat atau perintah Yesus tersebut tertulis dalam Alkitab. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes bab 13 ayat 34. Oke, jadi sekarang kami ini sedang mendengarkan khotbah yang diberikan oleh pastor. Inti dari khotbah yang diberikan oleh pastor itu bisa dikatakan sangat menyentuh. Jadi intinya adalah masih ada yang lebih menderita dari kita. Oleh karena itu, penting untuk menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Jangan sampai nantinya di saat hal itu hilang, barulah kita menyesal. Selanjutnya, pada misa malam Kamis Putih, pastor akan mencuci kaki umat sebagai peringatan Yesus yang mencuci kaki para muridnya. Ibadah kemudian dilanjutkan dengan adorasi sekaligus berdoa.
Terdapat juga bagian untuk memberikan persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang telah ditugaskan pada saat itu. Setelah itu, misa berjalan seperti biasanya. Setelah menerima berkat terakhir, para umat pun boleh pulang ke rumah masing-masing. Oke, sekarang memasuki hari kedua. Nah, ini saya baru bangun dan akan menjalankan aktivitas seperti biasanya sebelum bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Nah, akhirnya sampai juga di gereja. Kali ini kami duduk di bagian paling kanan gereja. Lihat guys, ada bule. Oh, by the way, hari ini untuk Jumat Agung tidak seperti biasanya menggunakan pakaian gelap, tetapi diminta untuk menggunakan pakaian berwarna merah. Hal ini merupakan peraturan baru setelah Konsili Vatikan II karena Jumat Agung bukan sebagai penderitaan Tuhan Yesus, tetapi sebagai tanda kemenangan atas maut. Oh iya, saya hampir lupa untuk menjelaskan rangkaian dan makna dari Jumat Agung. Bagi umat Kristen, Jumat Agung adalah akhir pekan paling penting dalam sejarah. Jumat Agung diperingati untuk mengenang kesengsaraan, penyaliban, dan kematian Yesus Kristus di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Momen ini dirayakan umat Kristen sebagai bentuk syukur atas pengorbanan Yesus yang sudah menghapus dosa mereka dan memuliakan posisi mereka di hadapan Allah. Karena itu, Jumat Agung hendaknya diisi dengan beribadah dan berdoa. Mengutip dari Time and Date, Jumat Agung ditandai dengan salib yang melambangkan cara Yesus mati. Ada pula yang menyimbolkannya dengan menutupi salib, lukisan, atau patung di gereja dengan kain hitam atau ungu sebagai tanda berkabung. Ada juga khotbah hari ini yang tidak kalah menyentuh dari hari sebelumnya. Inti dari khotbah pada hari Jumat Agung adalah yang tidak pernah mati itu adalah kasih dan jangan pernah putus asa. Maksudnya, di dalam hidup ini pastinya semua orang pernah dan selalu dikasihi. Walaupun terlihat hancur dari luar, tetapi masih ada kasih kehidupan di dalamnya. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa, karena ada saatnya nanti Tuhan akan memberikan rahmat-Nya, yaitu rahmat pengharapan. Pada Jumat Agung juga ditandai dengan para umat secara bergilir mencium kayu salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini tadi saya baru selesai mencium salib dan saya berantri di barisan itu. Ya, beginilah keadaan setelah selesai misa. Orang-orang berbondong-bondong berjalan menuju pintu keluar. Ini di perjalanan penuh dengan tawa canda bersama keluarga. Sekarang kita akan memasuki gereja dan memulai misa untuk Sabtu Suci. Bagus kan mazmurnya? Oke, daripada menunggu lama-lama, mari kita masuk saja ke penjelasan untuk hari Sabtu Suci. Sabtu Suci adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu Suci merupakan hari terakhir dalam Pekan Suci yang dirayakan oleh umat Kristiani sebagai persiapan perayaan Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati pada saat
tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung mati disalibkan. Mengutip laman Iman Katolik, Sabtu Suci merupakan waktu di mana Yesus turun ke tempat penantian ke dunia orang mati. Yesus turun ke dunia tersebut untuk mengabarkan Injil dan hari Minggu Paskah saat Yesus bangkit kembali dari antara orang mati. Sabtu Suci atau Holy Saturday memiliki beberapa sebutan di dunia yaitu The Great Sabbath, Hallelujah Saturday, Glorious Saturday, atau Easter Eve, dan Joyous Saturday atau Saturday of Light menurut umat Kristen Koptik. Dalam peringatan Hari Sabtu Suci, terdapat kebaktian yang dilakukan pada Sabtu malam atau malam Paskah yang disebut sebagai Vigili Paskah. Berikut ada beberapa rangkaian kegiatan Vigili Paskah. Cahaya Kristus. Siapa terus menerus dalam hidup kita untuk mencari terus menemukan kehendak Allah. Apa artinya kebangkitan? Kalau kita misalnya sampai pada euforia, kegembiraan kebangkitan, kirim ucapan kemana-mana dengan model-model gambar melalui media. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan Allah supaya sudi memberkati ayat ini yang akan direzepi pada kita sebagai peringatan akan pembaptisan. Semoga Allah memperbarui kita agar kita setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Allah Bapa kami, sumber segala kehidupan, dan pilihlah umat-Mu yang berjaga pada malam kudus ini. Berkatilah ayat ini supaya kami memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang agung. Engkau telah menciptakan Baik, sekarang misa sudah selesai. Yeay. Besok tinggal ikut misa untuk hari Minggu Paskah. Sampai jumpa besok. Iya, beli jajan 6. Oi. Paskah menjadi penutup perayaan Tri Hari Suci sekaligus masa Prapaskah yang sudah dimulai sejak 40 hari sebelumnya. Paskah dirayakan tepat 3 hari setelah Jumat Agung. Minggu Paskah merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa paling sakral dalam hidup Yesus, yakni momen kebangkitannya. Bagi umat Kristen, kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa dirinya adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, kutukan, dan maut. Biasanya,
umat Kristen merayakan Paskah dengan ibadah dan perjamuan kudus di gereja. Perjamuan kudus dilakukan dengan memakan roti dan sirup anggur yang melambangkan pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus. Yang pertama, Kamis Putih. Tridium Paskah dimulai dengan misa malam perjamuan Tuhan. Misa yang menceritakan penetapan hari raya Paskah Yahudi. Dan itu memperingati institusi Ekaristi, institusi imamat, dan basuh kaki. Penempatan basuh kaki oleh Yohanes, di mana penginjil lain menetapkan perjamuan terakhir, lalu menyampaikan keyakinannya bahwa kehadiran nyata Kristus tidak hanya ditemukan dalam Ekaristi, tetapi dalam pelayanan. Pesan Kamis Putih, jika paroki Anda mengadakan jam suci sebelum sakramen Maha Kudus, setelah misa Kamis Putih, pertimbangkan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ucapkan doa agar iman Anda dapat berbakti pada Ekaristi dan menjadi hamba yang rendah hati. Perhatikanlah jika ada seseorang yang mungkin membutuhkan bantuan dan dengan senang hati membantu tanpa perlu menarik perhatian pada diri Anda sendiri. Yang kedua, Jumat Agung. Perayaan Sengsara Tuhan adalah liturgi muram dengan 3 bagian utama, yaitu pewartaan sengsara, penghormatan salib, dan penerimaan perjamuan kudus. Pesannya, ada baiknya menyisihkan waktu hening, terutama antara jam 12 siang dan 3 sore. Pastikan setidaknya 1 salib dipajang di rumah, karena penghormatan salib tidak hanya untuk Jumat Agung, tapi untuk setiap hari. Carilah hari yang ideal untuk mempersembahkan doa terima kasih kepada Yesus untuk semua penderitaan yang Dia alami atas nama kita, dan untuk memperbaharui janji kita untuk menghindari dosa yang telah kita lakukan yang menempatkan Dia di kayu salib. Yang ketiga, malam Paskah. Minggu-minggu puasa dan penyangkalan diri diarahkan pada titik tertinggi tahun gereja. Malam Paskah, Hari Raya Kebangkitan. Berikutnya, Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah kebangkitan Tuhan. Jemaat bergembira atas Kristus yang bangkit dan kemenangan salib sucinya. Gereja didekorasi dengan meriah. Jubahnya berwarna putih dan emas. Kemuliaan bagi Allah dan haleluya dipulihkan. Pengakuan iman diganti dengan pembaharuan janji pembaptisan, diikuti dengan upacara pemercikan. Pesannya, kabar baik tidak dapat ditahan. Bagikan kabar baik dengan seseorang. Yesus mengkhotbahkan cinta dan Dia mati karena cinta untuk kita. Pada hari Minggu Paskah, berusahalah untuk mencintai seseorang dengan sepenuh hati, karena di mana ada cinta, di situ ada Kristus yang bangkit. Baik, itu tadi vlog selama Pekan Suci, terlebih khusus Trihari Suci. Sekian dan terima kasih.